Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pengurangan dan penghapusan STP pajak. Kami beranggotakan Firman Khairul Hadi, Cynthia Arisanti, Tiara Tias, Fahrian Maulidi, dan Daniel Rian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dari pengurangan dan penghapusan. Nah, dasar hukum dari pemohonan dan pembatalan tersebut itu tentu saja diatur di dalam pasal 36 ayat 1 huruf B pada Undang-Undang KUHP. Nah, sedangkan dasar hukum dalam proses keberatannya sendiri itu diatur dalam pasal 25 Undang-Undang KUHP. Alasan pengurangan dan pembatalan surat tagihan pajak. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak diberikan dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak wajib pajak. Karena itu, salah satu alasan pemohon pengurangan atau pembatalan adalah karena proses keberatan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formal. Semua ketetapan pajak dapat dimintakan pengurangan atau pembatalan, kecuali surat ketetapan pajak yang terbit berdasarkan pasal 13A Undang-Undang KUP. Ketetapan pajak pasal 13A sebenarnya sudah masuk ranah sanksi pidana pajak, makanya tidak dapat dikurangkan atau dibatalkan. Surat ketetapan pajak yang bagaimana dapat diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ialah harus memiliki prasyarat sebagai berikut. 1. Ada tidak diajukan keberatan. Diajukan keberatan tapi tidak dipertimbangkan, dalam kurung tidak memenuhi syarat formal. Kemudian tidak diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Diajukan permohonan sanksi administrasi tetapi dicabut oleh wajib pajak. Kemudian tidak sedang diajukan permohonan pembatalan hasil pemeriksaan dan juga diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak tetapi dicabut oleh wajib pajak atau pemohon tersebut ditolak. Tata cara pengajuan pengurangan dan pembatalan. Yang pertama, kantor pelayanan pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar dari wajib pajak, lembar pengawasan arus dokumen atau LPAD, lembar isian surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pemberitahuan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar memenuhi persyaratan formal, lembar penelitian kelengkapan berkas, lembar pengawasan penelitian berkas pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, dan kopi laporan pemeriksaan pajak lengkap atau SOP tata cara penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar di KPP kepada kantor wilayah. Yang kedua, Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menerima berkas dalam poin 1 yang telah didisposisi oleh kantor wilayah atau SOP penerimaan dokumen di Kanwil, serta menugaskan dan memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk memprosesnya. Yang ketiga, Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar dan menugaskan pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk membuat konsep surat pemberitahuan penerimaan berkas untuk dikirim kepada kantor pelayanan pajak pengirim. Dalam hal kantor wilayah penerima berkas yang bukan merupakan kewenangannya, Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menugaskan pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk memproses juga konsep surat penerusan berkas untuk dikirim ke unit yang berwenang. Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar menjadi kewenangan kantor wilayah, Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneruskan ke Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk ditentukan nama-nama yang akan dimasukkan dalam tim peneliti. Yang keempat yaitu pelaksana seksi pengurangan, keberatan, dan banding membuat konsep surat pemberitahuan penerimaan berkas atau penerusan berkas dan meneruskan kepada kepala seksi pengurangan, keberatan, dan banding. Yang kelima, kepala seksi pengurangan, keberatan, dan banding meneliti dan memaraf konsep surat tersebut dan meneruskan ke kepala bidang pengurangan, keberatan, dan banding. Lalu yang keenam, Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah dan memaraf konsep surat tersebut dan meneruskan ke Kepala Kantor Wilayah. Yang ketujuh, Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani surat pemberitahuan penerimaan berkas atau penerusan berkas. Yang kedelapan, Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menata, usahakan, dan mengirimkan surat pemberitahuan penerimaan berkas ke KPP pengirim dan surat penerusan berkas ke unit yang berwenang. SOP tata cara penyampaian dokumen di Kanwil.
Yang ke-9, Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menentukan nama-nama dalam tim peneliti dan menugaskan kepada Kepala Seksi untuk membuat surat tugas. Yang ke-10, Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menugaskan Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk membuat konsep surat tugas. 11. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding membuat konsep, surat tugas, dan meneruskan konsep tersebut ke Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding. 12. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti dan memaraf konsep surat tugas serta meneruskan konsep tersebut ke Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding. 13. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah dan memaraf konsep surat tugas serta meneruskan konsep tersebut ke Kepala Kantor Wilayah. 14. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani surat tugas. 15. Tim peneliti berdasarkan surat tugas yang diterima kemudian melakukan penelitian dalam rangka pemrosesan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar. 16. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Yang terakhir, Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menata usahakan dan mengirimkan surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar ke wajib pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Penerbit Surat Tagihan Pajak melalui bagian umum atau SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.